Kita akan mempelajari pertumbuhan fintech global. Ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar fintech dan mengidentifikasi perbedaan antara layanan keuangan tradisional dan inovasi fintech. Kedua, menggambarkan bagaimana teknologi mempengaruhi cara layanan keuangan disediakan dan diakses. Tiga, menganalisis manfaat fintech bagi masyarakat dan perusahaan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh industri fintech. 4. Membedakan antara manfaat langsung dan tantangan yang terkait dengan adopsi keuangan baru. 5. Mengevaluasi peran regulasi dalam mengatur perkembangan fintech dan mempertimbangkan implikasi positif dan negatifnya. 6. Mengidentifikasi kebutuhan untuk regulasi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan industri fintech tanpa mengorbankan keamanan atau perlindungan konsumen. 7. Menganalisis potensi pasar dan peluang bisnis dalam industri fintech di Indonesia. 8. Mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan fintech, seperti tingkat penetrasi internet dan adopsi teknologi di masyarakat. 9. Mengevaluasi kontribusi potensial mereka dalam pengembangan industri fintech di masa depan. 10. Mempertimbangkan peran mereka sebagai konsumen, pengusaha, atau pembuat kebijakan dalam membentuk arah dan perkembangan industri fintech di Indonesia. Manfaat fintech. Fintech sendiri dapat dikatakan sebagai industri baru yang bersifat merusak atau disruptif pasar atau industri yang sudah mapan atau established, dalam hal ini industri perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada sektor keuangan telah mendisrupsi landscape industri jasa keuangan secara global. Mulai dari struktur industri itu sendiri, teknologi intermediasi yang digunakan, hingga model pemasaran yang digunakan untuk mendapatkan konsumen. Kebutuhan masyarakat menuntut adanya layanan jasa keuangan yang dapat diakses secara online dan dengan aturan ataupun persyaratan yang lebih mudah. Terdapat beberapa alasan yang mampu menyebabkan fintech menjadi pengaruh gaya hidup masyarakat. Berikut ini adalah manfaat fintech di tengah masyarakat. Pertama, membantu perkembangan perusahaan startup. Dewasa ini, sudah banyak perusahaan startup baru yang bermunculan dan melahirkan produk inovasi pada bidang fintech. Contohnya, Monitor, perusahaan ini membuat produk baru yang bisa memberikan pengalaman pada bidang digital banking yang hasil analisanya lebih spesifik dan detail. Biasanya perusahaan seperti ini mulai tumbuh di Singapura, yang mana kemudian targetnya adalah Asia. Kedua, meningkatkan taraf hidup. Selain mampu mendatangkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup, adanya keberadaan fintech juga mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Contohnya adalah perusahaan startup yang kemudian mampu meningkatkan inovasi guna menghadirkan merchant, yang mana merchant tersebut mampu menerima sistem pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit dengan biaya yang rendah. Tiga, kemudahan layanan finansial. Coba Anda bandingkan dengan 10 tahun lalu, ketika akan mentransfer sejumlah dana, apakah Anda mendatangi teller bank atau mesin ATM? Nyatanya kedua hal tersebut cukup merepotkan karena membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu, Anda juga harus antri yang membuat waktu Anda semakin banyak terbuang. Tapi saat ini hal tersebut bisa lebih diminimalisir dengan adanya fintech, karena Anda bisa mentransfer sejumlah uang hanya dengan smartphone. Tantangan dan peluang fintech. Tantangan yang dihadapi pada sektor keuangan di era ekonomi digital dalam suatu pengembangan inovasi produk berbasis teknologi digital, akan ada tantangan yang perlu dihadapi oleh pelaku di industri, termasuk para pengembang platform fintech di sektor keuangan. Tantangan sektor keuangan di era ekonomi digital. 1. Platform fintech menyebabkan golongan masyarakat yang termasuk dalam unbanked population mulai dapat merasakan fasilitas jasa keuangan. Akan tetapi, unbanked population juga terdapat kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sektor pertanian mikro dan tinggal di pedesaan yang belum sepenuhnya dijangkau oleh para penyelenggara jasa layanan keuangan termasuk fintech. Maka para penyelenggara fintech dapat melakukan pengembangan agar produknya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tersebut.
Kedua, platform fintech yang sudah ada saat ini masih bersifat umum dan belum bisa bicara nilai-nilai lokalitas yang ada pada masyarakat. Tiga, masih perlunya banyak perbaikan terkait tingkat keamanan dari sistem yang dibangun oleh penyelenggara. Empat, masih banyak pihak asuransi yang belum mau bekerja sama dengan fintech lending. Untuk menjawab tantangan perkembangan fintech, maka BI melalui Fintech Office sebagai pusat pengembangan fintech di Indonesia merupakan wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk atau layanan dari fintech, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Kemudian peluang fintech di Indonesia, yang pertama kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Dua, terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia. Tiga, kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat. Overview Indonesia. Industri jasa keuangan mengalami inovasi yang sangat signifikan sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi digital saat ini. Inovasi jasa keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sedang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah financial technology. Fintech adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Pada prinsipnya, fintech adalah a fusion between technology and financial service. Penggunaan handphone sebagai layanan mobile banking dan investasi bisa dijadikan sebagai contoh perpaduan teknologi dengan sistem keuangan guna memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Fintech bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan juga meningkatkan literasi keuangan. Industri fintech saat ini berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya berdirinya startup di bidang fintech. Fintech menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, antara lain seperti peer-to-peer lending atau P2P, kemudian crowdfunding, kemudian payment gateway, dan manajemen investasi. Fintech di Indonesia tetap mempunyai potensi besar untuk lebih berkembang di depannya, karena berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2017, pertumbuhan digitalisasi di Indonesia menjadi salah satu yang tercepat di dunia, bahkan mengalahkan China dan Brazil. Menurut data dari OJK, sampai bulan Januari 2019, penyaluran pinjaman fintech mencapai 25,92 triliun rupiah. Jumlah penyaluran tersebut naik 14,36% dari awal tahun 2018. Industri fintech di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang lagi ke depannya, mengingat masih banyaknya kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh masyarakat belum terpenuhi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fintech memiliki berbagai manfaat dan peluang signifikan dalam perkembangan ekonomi dan keuangan terutama di Indonesia. Manfaat fintechnya bisa membantu perkembangan perusahaan startup, meningkatkan taraf hidup, dan kemudahan layanan finansial. Kemudian ada juga tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangan fintech seperti akses untuk kelompok masyarakat tertentu, kekhawatiran akan keamanan, dan kerjasama dengan pihak asuransi. Dalam menghadapi tantangan ini, lembaga seperti Bank Indonesia telah membentuk Fintech Office sebagai pusat pengembangan fintech di Indonesia dengan tujuan untuk memfasilitasi perkembangan inovasi, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi, dan menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko. Secara keseluruhan, fintech memiliki potensi besar untuk terus berkembang di Indonesia, mengingat tingginya kebutuhan akan layanan keuangan dan percepatan digitalisasi di negara ini. Dengan peningkatan regulasi dan kerjasama antar berbagai pihak terkait, fintech di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memahami lebih dalam mengenai materi ini, silakan diskusikan pertanyaan berikut ini. Terima kasih, dan semoga tentang pertumbuhan fintech global dapat dipahami dengan baik.